Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Nusantara dimanapun saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-27. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sayanglah wajahnya muram sehingga membawa suasana murung kepada siapa yang melihatnya. Ketika tiba di istana kerajaan didapatinya bala irung sudah hampir penuh. Para pejabat negara di seluruh kerajaan sudah datang. Mereka duduk dengan tertibnya menurut kedudukannya masing-masing. Terheran-heran mereka melihat putri bungsu Purbasari yang telah diangkat ayahanda sebagai ahli waris tahta kerajaan itu datang diiringkan oleh binatang hitam serta berekor panjang. Terdengar bisik-bisik yang menyatakan keheranan dan kekurangpuasan serta jawaban-jawaban yang sesungguhnya hanyalah berdasarkan desas-desus belaka. "Gusti lagi bertapa, tetapi mengapa diiringkan seekor lutung?" tanya seorang. "Mungkin lutung itu binatang kesayangannya yang datang dari hutan mengabdi kepadanya. Siapa tahu," sahut yang lain. "Alangkah murung, mengapa wajahnya seperti berduka? Apakah gerangan sebabnya?" "Tetapi tidakkah dalam keadaan seperti itu, Gusti kelihatan lebih cantik serta lebih agung," sahut orang yang duduk di sebelahnya. "Lihat, alangkah agungnya." "Iya, tetapi lain benar dengan sikap dan wajah orang yang sedang bertapa. Nampaknya Gusti Purbasari menjadi kurus bukanlah lantaran bertapa, melainkan lantaran makan hati berulam jantung. Entah apa pula sebabnya. Lihatlah, lutung itu seperti manusia saja yang mengerti adat istiadat," bisik yang lain pula. "Lutung luar biasa," sahut orang yang di sebelahnya. Setelah memberi salam kepada para hadirin, Purbasari lalu mengambil tempat duduk agak di hilir. Dan tidak lama kemudian dayang-dayang pun datang alamat sang putri sulung wali negara Purbararang akan masuk bala irung. Dengan dangah serta pongah Purbararang masuk diiringkan kelima orang adinda dan para dayang. 40 orang banyaknya. Segera mereka masing-masing mengambil tempat duduk sesuai dengan urutannya. Purbararang duduk di atas tahta kerajaan dengan angkuh. Mata Purbararang segera melihat-lihat akan meneliti siapa-siapa gerangan yang sudah datang. Sambil menerima ucapan selamat dan penghormatan dari berbagai pejabat negara, Purbararang melihat bahwa Purbasari sudah datang bersama lutung. Dan yang menyenangkan hatinya pula ialah karena dilihatnya Kakanda Indrajaya pun sudah datang juga. "Tuan-tuan sekalian," kata Purbararang akhirnya tatkala ia sudah selesai menyambut setiap penghormatan dari para pejabat negara. "Tuan-tuan tentu bertanya-tanya dalam hati, merasa heran karena gong keramat dipukul dan tuan-tuan diminta datang berkumpul di sini. Adapun sebabnya, maka tuan-tuan kami minta berkumpul sekarang adalah karena hendak kami jadikan saksi." Mendengar ucapan Purbararang sampai di situ heranlah semua orang-orang yang hadir semuanya. Beberapa orang menduga-duga barangkali si wali menyerahkan kembali tahta kerajaan kepada ahli warisnya yang berhak kepada Adinda Purbasari yang dahulu telah ditunjuk oleh ayahanda untuk menggantikannya duduk memegang tampuk pemerintahan kerajaan Pasir Batang Anu Girang. Tak berani mereka memutuskan kalimat melainkan didengarnya dengan penuh perhatian kelanjutan bicara Purbararang. "Kami dengan Adinda Purbasari telah bertaruh, masing-masing berladang, masing-masing 7 bukit luasnya. Hasilnya telah kami paneni dan sudah pula kami masukkan ke dalam rengkiang. Masing-masing 7 rengkiang banyaknya. Entah hasil siapakah yang lebih baik, entah padi siapa yang lebih banyak, punya kami ataukah hasil panen Purbasari. Apabila nanti ternyata pendapatan Purbasari lebih baik dan lebih banyak, maka dengan rela akan kami serahkan tahta kerajaan kepadanya.
Tetapi sebaliknya, bila ternyata bahwa hasilnya berladang, lebih buruk dan lebih sedikit daripada yang kami hasilkan, maka hukum penggalah yang akan dia dapat. Berdua bersama lutung yang selama ini menjadi temannya. Sunyi senyap bala irung para pejabat negara dan terutama para tetua sangat heran mendengar ucapan Purbararang yang mereka rasa sangat ganjil itu. Betapa tidak nyawa ahli waris kerajaan Pasir Batang Anu Girang dipertaruhkan buat pekerjaan berladang. Di bagian belakang terdengar bisik-bisik yang menyatakan keheranan dan ketakpuasan hati. Namun bisik-bisiknya itu hanya terdengar di bagian yang jauh, agak tersembunyi saja. Tak mungkin terlihat atau terpandang oleh Purbararang yang tajam-tajam mengarahkan pandangan matanya yang bersinar serta berpengaruh itu ke seluruh bala irung, kepada setiap orang yang hadir. Dan sekarang telah tiba saatnya akan menguji siapa yang lebih banyak serta lebih baik hasilnya berladang. Meski rengkiang sama-sama 7 buah banyaknya, tentang isinya siapa tahu. Karena itu, sekarang hendak kami bentuk saja beberapa orang juri penimbang yang terdiri dari ketua dan para pejabat negara yang arif bijaksana. Kami angkat Mamanda Jaksa Negara akan menjadi ketua juru penimbang itu. Sambil berkata demikian, Purbararang menengok ke arah Jaksa Negara yang sudah lanjut usianya itu, lalu bertanya, "Bagaimana Mamanda Jaksa?" Jaksa Negara menghaturkan sembah, sahutnya, "Daulat Gusti, berat sangat kepercayaan Gusti yang dilimpahkan kepada Mamanda. Tetapi jangan sampai hendaknya Mamanda menolak." "Ampun beribu ampun, mana berani Mamanda menolak titah yang dipertuan. Segala titah akan hamba junjung." Syukurlah Mamanda Jaksa menerima pengangkatan itu. Selanjutnya kami serahkan kepada Mamanda agar memilih para anggota juru penimbang lainnya. Terserah pula kepada Mamanda berapa orang yang hendak Mamanda angkat menjadi juru penimbang. Maka Jaksa Negara pun menghaturkan sembah lalu memilih beberapa orang tetua lainnya untuk menjadi anggota juru penimbang. 5 orang semuanya, sekalian mereka adalah orang-orang besar dalam negara, orang-orang yang bertuah yang mendapat kepercayaan untuk turut menjalankan tampuk pemerintahan kerajaan Pasir Batang Anu Girang, seperti Patih, Senapati, dan lain-lain. Usia mereka umumnya sudah lanjut-lanjut dan mereka sudah berpuluh-puluh tahun memangku pangkat negara dalam kerajaan sejak Baginda Ratu Sepuh Prabu Purbanegara masih muda. Setia serta taat mereka berbakti kepada negara, menjunjung setiap kewajibannya dengan patuh dan sungguh-sungguh. Setelah juru penimbang terbentuk, maka Purbararang pun menoleh ke arah Purbasari duduk, tegurnya, "Bagaimana Adinda Purbasari? Apakah puas dengan juru penimbang yang dibentuk oleh Mamanda Jaksa Negara itu?" Purbasari menghaturkan sembah. "Hamba taati setiap kehendak Kakanda." "Bagus, kalau begitu. Sekarang apakah Adinda sudah siap?" "Ampun Kakanda, segala titah telah hamba jalankan. Siang ataupun malam hamba siap." "Bagaimana dengan ke-7 buah rengkiangmu?" "Sudah siap untuk diperiksa Kanda, tetapi ke-7-nya terletak di Gunung Cupu Mandala Ayu." "Mamanda Jaksa," kata Purbararang sambil menoleh kepada ketua juru penimbang, "penilaian sudah bisa dilakukan, namun ke-7 buah rengkiang Purbasari terletak di Gunung Cupu Mandala Ayu. Karena itu, semua anggota juru penimbang mesti berangkat ke sana." "Itu tidak menjadi apa-apa. Manakah yang hendak diperiksa terlebih dahulu? Ke-7 rengkiang kami yang terletak di sini, ataukah ke-7 buah rengkiang Purbasari yang terletak di Gunung Cupu Mandala Ayu?" tanya Purbararang. Para anggota juru penimbang berunding. "Jika kepunyaan Gusti diperiksa terlebih dahulu dan ternyata kepunyaan Adinda Gusti Purbasari lebih baik hasilnya, akan malu negara menanggungnya," kata salah satu anggota juru penimbang yang sudah lanjut benar usianya, luas pemandangannya dalam tinjauannya.
Karena itu, baiklah jika ketujuh buah rengkiang yang terletak di Gunung Cupu Mandala Ayu saja yang kita periksa terlebih dahulu. Biarlah yang di sini nanti saja kita kaji setelah menilai yang letaknya jauh. Saran itu diterima dengan suara bulat oleh semua anggota juru penimbang, maka ketua juru penimbang pun menghaturkan sembah kepada Purbararang. Kami akan memeriksa ketujuh buah rengkiang yang terletak di Gunung Cupu Mandala Ayu saja dahulu. Begitupun baik, sahut Purbararang dengan suara penuh yakin bahwa siapapun yang dinilai terlebih dahulu, akhir-akhirnya yang menang tentulah dia sendiri. Kelima orang anggota juru penimbang itu pun segera berangkat ke Gunung Cupu Mandala Ayu akan memeriksa ketujuh buah rengkiang kepunyaan Purbasari. Terheran-heran mereka waktu mendapati bahwa rengkiang sangat indah serta kukuh buatannya, sedangkan isinya sangat syarat, padat, tiada ruang yang mungkin dilalui tikus. Padinya berbulir besar-besar serta bernas-bernas kuning emas. Tidak habis-habisnya para anggota juru penimbang itu menyatakan kekaguman hati. Baru sekali ini mereka menyaksikan padi demikian mulus serta demikian bernas-bernas bulirnya. Baru kali itu beliau menyaksikan hasil berladang sebagus itu. Telah panjang usia mereka, telah banyak nasi yang mereka makan, telah luas rantau yang mereka jelang, telah banyak musim yang mereka alami, tetapi apa yang mereka lihat kali ini sungguh tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Entah bagaimanakah pula cara Purbasari berladang, maka hasilnya sebagus itu. Setelah memeriksa dengan teliti, maka mereka pun segera kembali ke Istana Negara akan menilai ketujuh buah rengkiang beserta isinya, kepunyaan Putri Sulung Purbararang. Rengkiang yang terletak di halaman Istana Negara pun besar-besar, tak kalah dengan kepunyaan Purbasari, tetapi bikinannya tidak kukuh, bangunannya seperti hendak runtuh, dan tatkala mereka melihat isinya, kecewalah mereka karena yang mereka dapati jauh berlainan halnya dengan apa yang sudah mereka saksikan di Gunung Cupu Mandala Ayu. Rengkiang tak hanya berisikan padi, melainkan penuh dengan hasil palawija yang lain seperti kacang, labu, dan kukuk. Padi dimasukkan ke dalam rengkiang sebelum dijemur dan digedeng sehingga berantakan dan busuk. Jeraminya pun hampir memenuhi setengah rengkiang. Bagaimana keputusannya, Mamanda Jaksa? Tanya Purbararang dengan hati yang penuh penasaran. Jaksa Negara menghaturkan sembah. Baik rengkiang Gusti maupun rengkiang Adinda di Gunung Cupu, semuanya penuh isi, sahut ketua juru penimbang dengan penuh hati-hati. Ketujuh buah rengkiang Adinda sangat syarat berisi padi, bernas dan bagus, serta mulus bulirnya, kuning emas warnanya, hasil palawija dalam gudang yang tersendiri, penuh padat. Sedangkan ketujuh buah rengkiang Gusti sendiri tak hanya berisi padi, melainkan bercampur dengan palawija. Jerami pun turut pula memenuhi rengkiang. Jadi bagaimana? Jadi kalau melihat hasilnya, maka Adinda Purbasari menang dalam hal berladang. Murka benar Purbararang demi mendengar keputusan juru penimbang itu, namun hendak dibantahnya mustahil, karena juru penimbang itu dia sendiri yang tunjuk dan bentuk. Merah wajahnya, darah naik ke urat-urat parasnya, maka bangkitlah ia dari tahta, kemudian bersabda lantang. Mamanda Jaksa, tidak kuterima kekalahan ini. Sebelum Purbasari pergi ke Gunung Cupu Mandala Ayu akan bertapa, ia telah bertaruh kepada kami berenam untuk kemudian membandingkan tenunan buatan siapa yang lebih banyak serta lebih halus. Kini tibalah saatnya untuk menguji kain tenunan masing-masing. Jika ternyata bahwa kain tenunannya lebih banyak serta lebih halus buatannya, maka dengan rela akan kami serahkan tahta kerajaan negara Pasir Batang Anu Girang ini kepadanya. Tetapi jika sebaliknya, maka Algojolah yang akan berbicara dan bukan kami.
Maka Purbalarang pun menitahkan agar para dayang mengambil serta mengeluarkan kain-kain tenunan hasilnya berenam dengan kelima adiknya. Selama itu ada 32 lembar. Banyaknya kain bikinan para putri itu sangat indah dan halus buatannya, membikin kagum barang siapa yang melihat serta memegangnya. Tatkala kain tenunannya sudah ditunjukkan, Purbalarang segera menengok ke arah Purbasari. "Purbasari, manakah kain tenunanmu?" Purbasari bingung. Selama ini ia tidak menenun, jangankan seperti kata Kakanda Purbalarang tadi mengajak bertanding. Dari mana pula ia akan memperoleh kain tenunan sebanyak itu? "Ampun Kakanda, dengan rela Adinda pasrahkan nyawa Adinda yang tak berharga ini kepada Kakanda." Jangan kau banyak omong, keluarkan tenunanmu. Tak sudi aku berbuat tak jujur kepada orang. Maka jika nanti menurut juru penimbang kau kalah, barulah aku mau menyuruh Algojo mencabut nyawamu. Sekarang keluarkan saja dahulu kain tenunanmu untuk dinilai." Tertunduklah Purbasari, wajahnya terjatuh ke arah lantai saking bingung, tak tahu ia akan apa yang akan dia persembahkan. Tetapi pada saat itu tiba-tiba ada benda yang jatuh ke atas pangkuannya, segera dipungutnya. Ternyata sebuah teropong. Karena menyangka itu adalah teropong kepunyaan Kakanda, maka diangsurkannya kepada Kakanda. Demi Purbalarang melihat bahwa hanya sebuah teropong saja yang dipersembahkan oleh Purbasari, murkanya makin menjadi. "Apa pulakah ini? Mengapa kau main-main?" katanya sambil menyambut teropong yang dipersembahkan Purbasari. Kemudian dengan keras dibantingnya teropong itu ke lantai sehingga pecah. Tetapi alangkah kagetnya ia dan orang-orang sekitarnya tatkala melihat bahwa dari pecahan teropong itu keluar kain tenunan yang sangat indah serta halus sekali buatannya. Jauh lebih indah dan jauh lebih halus daripada buatan keenam orang putri lainnya, keenam Kakanda Purbasari. Para anggota juru penimbang segera memungutnya dengan teliti, lalu diperiksanya, kemudian dihitungnya. Ada 65 lei semuanya. Purbasari pun sangat heran menyaksikan kejadian teropong itu. Sungguh di luar dugaannya. Wahai keajaiban agaknya yang sudah terjadi, ia tertolong. Dari mana pula kah teropong yang berisi kain tenunan itu? Terang, itu bukan kepunyaan Kakanda, karena Kakanda sendiri pun menyangka itu kepunyaan Purbasari. Maka diam-diam dengan sepenuh hatinya ia berterima kasih kepada Sang Rumuhun yang telah menolongnya. Baru setelah selesai memeriksa dengan teliti, selesai meneliti dengan cermat, para anggota juru penimbang mengambil keputusan bersama. Jaksa negara yang menjadi ketua juru penimbang menyampaikan keputusannya. "Semua kain adalah kain tenunan yang indah-indah, serta halus-halus belaka buatannya. Sukar mencari kain yang sehalus dan seindah ini. Kain tenunan Adinda Purbasari ada 65 lei banyaknya, teramat halus serta indah buatannya. Sedangkan kain tenunan Gusti bersama kelima Adinda yang lain hanya 32 lei saja banyaknya. Buatannya pun meski sangat indah serta halus, namun masih kalah indah dibandingkan dengan kain tenunan yang 65 lei." "Jadi bagaimana?" tanya Purbalarang tidak bersabar, meskipun ia sudah tahu pertandingan itu bakal berakhir. Sejak ia melihat betapa teropong itu mengeluarkan kain tenunan, hatinya tak tentram, wajahnya pucat dan merah silih berganti. "Jadi melihat hasilnya, ternyata Adinda Purbasari menang dalam pertaruhan ini." "Tak kami terima kekalahan ini, tak kami terima," teriak Purbalarang yang makin panas serta murka. "Ingin kami diuji kepandaian kami memasak. Kalau masakan Purbasari lebih enak dan lebih lezat dari masakan kami, maka dengan rela akan kami serahkan tahta kerajaan kepadanya. Tetapi apabila sebaliknya, maka leher Purbasari berdua dengan lutung itu akan menjadi mangsa golok Algojo." Mendengar perkataan itu, Purbasari lalu berdatang sembah. "Ampun Kakanda, mengapa taruhan tak habis-habisnya? Mengapa pertandingan tak kunjung selesai?
Jika nyawa Adinda yang Kakanda hendakkan, maka dengan rela akan Adinda serahkan diri Adinda di depan Algojo. Hanya Adinda minta dalam soal ini, janganlah lutung Kakanda bawa-bawa. Diam kau, bentak Purbalarang keras. Jangan kau banyak bicara, sediakan saja masakan untuk diuji oleh para juru penimbang. Lalu Purbalarang bersama-sama dengan kelima orang Adinda memasak berpiring-piring, berbaki-baki banyak sekali, sehingga mengepul-ngepul asap masakan yang membangkitkan selera memenuhi ruangan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.